Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda, pemudi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ella Jepa Banek menghampiri teman-teman sekalian. Dan hari ini kita akan belajar tentang teman yang toksit. Apa itu teman yang toksit, bagaimana ciri-cirinya, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi teman-teman yang demikian. Untuk itu kita akan berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bisa bertemu kembali lewat sharing firman Tuhan. Kami mau belajar soal teman yang toksit. Sebelumnya Tuhan menolong kami, Tuhan jamah kami, buka pikiran kami, sehingga kami memahami akan firman-Mu Tuhan, dan kami melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak muda dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar soal teman yang toksit. Pertemanan itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pertemanan itu membuat kita lebih bersuka cita, kehidupan kita lebih bermakna, lebih menyenangkan. Bahkan lewat pertemanan kita mampu untuk berbagi cerita, berbagi kesedihan kita. Namun tidak semua orang yang dekat dengan kita, yang membangun hubungan relasi pertemanan dengan kita, itu merupakan orang-orang yang membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Alkitab dengan tegas mengatakan, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati di dalam membangun sebuah hubungan, terutama dalam hubungan pertemanan. Amsal pasal 13 ayat 20 mengatakan, saat kita bergaul dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak. Namun ketika kita bergaul dengan orang yang bebal, otomatis kita akan jadi bebal. Amsal pasal 18 ayat 24 juga mengatakan, ada teman yang mencelakakan, tapi ada juga teman yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya bahwa pertemanan ini penting bagi kehidupan kita. Ada teman yang baik, ada teman yang jahat, ada teman yang mampu untuk membangun kita, ada teman yang cenderung menjatuhkan kita, ada teman yang memotivasi kita dengan kata-kata yang membuat kita semangat untuk bangkit dari kegagalan. Ada teman-teman yang mampu, yang datang kepada kita hanya untuk merendahkan kita, menertawakan kita, menjelekan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak muda khususnya dimanapun Anda berada, pertemanan membuat kita dapat saling memotivasi, saling memberi dukungan, saling berbagi suka dan duka, saling curhat, saling membangun di dalam Tuhan. Khusus bagi anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, orang percaya, dalam hubungan pertemanan itu harus membawa dampak positif, di mana pertemanan kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau pertemanan yang kita lakukan itu membuat kita jauh dari Tuhan, inilah yang dinamakan toksit. Teman yang toksit, teman yang membuat kita bukannya menjadi baik, tapi membawa pengaruh negatif dalam kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, dan kita hidup dalam dosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 23 dengan tegas mengatakan, memperingatkan kita anak-anak Tuhan, orang percaya, khususnya anak-anak muda, bahwa jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, sehingga kita perlu berhati-hati kepada teman yang toksit. Apa itu teman toksit? Apa itu teman yang menjadi racun dalam kehidupan kita? Teman yang toksit, teman yang racun itu adalah teman yang dia selalu mendukung perbuatan atau kebiasaan baik kita, dan dia juga memberikan pengaruh buruk di dalam kehidupan kita, bahkan karena dia kita menjauh dari Tuhan. Nah, apa saja ciri-ciri teman toksit yang ada di sekeliling kita yang perlu kita hindari?
Alkitab dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa jangan bergaul dengan mereka. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Tuhan mewajibkan kita untuk mengasihi, mencintai semua orang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita perlu berhati-hati, karena sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 33 tadi, bahwa jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebagai satu awasan bagi kita bahwa boleh bergaul dengan semua orang, tapi harus menjaga diri terhadap pergaulan-pergaulan yang buruk. Bahkan harus hindari pergaulan seperti itu untuk menjaga diri kita tetap dalam kebenaran Tuhan. Ciri-ciri teman yang toksik dalam kehidupan kita, anak-anak muda, bahkan orang tua, bahkan siapapun Anda yang sedang mendengar saya hari ini. Yang pertama, teman yang toksik adalah teman yang lekas gusar dan pemarah. Kita baca firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24 mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Sekali lagi, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Teman yang toksik, teman yang saat ada masalah ia mulai ragu dengan kita. Ada masalah kecil pun ia selalu saja menyalahkan kita. Teman yang toksik, yang lekas gusar dan pemarah, dia mudah tersinggung. Yang baik pun tersinggung, yang tidak baik lebih lagi. Orang-orang seperti ini tidak bisa untuk selalu dekat dengan kita, yang memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Sifat tersinggung adalah sifat yang tidak bagus. Sifat tersinggung itu membuat kita hilang pengendalian diri. Hal yang seharusnya baik, hal yang seharusnya besaran yang bagus yang diberikan kepada kita, namun karena kita suka tersinggung, segala hal pasti dinilai dengan tidak baik. Orang yang bergaul dengan teman yang lekas gusar dan pemarah itu akan membuat kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang suka tersinggung, kita menjadi orang yang lekas pemarah. Teman yang suka marah-marah, teman yang sedikit saja sudah mulai orang Kupang bilang baiu, salah sedikit tidak mau lagi berteman dengan kita, tidak mau kontak kita, tidak mau lagi untuk bercerita dengan kita, menghindar dari kita, menghindar dari gereja, menghindar dari ibadat pemuda, menghindar dari perkumpulan kita. Orang-orang seperti ini teman-teman yang toksik, tapi mereka punya ciri khas. Orang atau teman yang toksik, yang lekas gusar dan pemarah ini punya ciri khas. Yang pertama, dia itu orang yang mudah tersinggung. Dia tidak akan bisa berlama-lama dengan kita, karena apapun yang kita buat, entah itu baik, entah itu jahat, ketika sudah ada ketersinggungan dalam dirinya, ia pasti akan jaga jarak dengan kita. Yang kedua, orang yang lekas gusar dan pemarah, teman yang seperti ini, dia hanya dekat kita saat dia butuh kita. Ketika dia butuh, dia baiknya minta ampun. Ketika dia butuh kita, dia akan melakukan segala cara, bahkan merayu, bahkan memuji-muji kita, lu cantik, lu baik, ini dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting bahwa apa yang dia inginkan itu dia dapatkan dari kita. Tapi ketika dia tidak butuh lagi, dia akan sendirinya menjauh. Dan bahkan ketika kita calling dia atau kita kontak dia pun, dia tidak akan respon. Dia maunya kalau dia kontak, kita respon, tapi saat kita kontak dia tidak akan respon lagi. Teman seperti ini adalah teman yang toksik. Mulailah menjaga jarak dengan mereka. Jangan pernah bergaul dengan orang yang hanya memanfaatkan kita saja. Ingat bahwa relasi itu adalah terjadi dua arah, dan dua arah itu saling membangun. Tidak bisa satu hanya memanfaatkan satu.
Orang yang lekas gusar, lekas jadi pemarah, dia cenderung juga melakukan hal-hal seperti dia orang yang curang. Kita baca firman Tuhan pada Amsal yang pasal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28 mengatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang teman yang gusar dan cepat pemarah, otomatis dia itu seperti seperti dikatakan firman Tuhan dalam Amsal pasal 16 ayat 28 bahwa pastinya orang yang lekas gusar dan pemarah pasti curang, karena dia hanya dekat kita pas dia butuh. Jadi saat dia tidak butuh, dia bisa saja berlaku curang dengan menjelek-jelekan kita pada orang lain. Ketika apa yang dia butuh, dia minta dari kita dan kita tidak berikan, otomatis dia akan menceritakan apa yang buruk tentang kita kepada si A, si B, si C, dan si D. Orang seperti ini tipe orang curang. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan bergaul dengan orang seperti ini, karena hanya karena dia kita bisa meninggalkan teman-teman baik kita. Dan orang yang suka gusar, pemarah ini termasuk juga teman yang suka membangkit-bangkitkan persoalan, yang suka cari-cari masalah. Istilah orang Kupang bilang suka kompor orang. Orang yang suka, teman yang suka kompor orang ini teman yang toksik. Kenapa demikian? Karena seharusnya dia hadir di tengah-tengah kita ketika kita ada masalah dengan teman atau sahabat kita atau orang tua kita atau rekan kerja kita. Seharusnya dengan dia ada, dengan kehadirannya dia memperdamaikan kita. Dia meneduhkan hati kita yang sedang panas. Ia berusaha untuk memberikan mediasi jalan keluar supaya kita tidak benci orang lain, kita tidak bertengkar dengan orang lain. Tapi teman yang toksit seperti ini, yang lekas gusar dan pemarah, dia suka untuk kompor orang, suka untuk kasih panas kita supaya kita marah dengan orang lain, suka kompor kita supaya kita jengkel dengan si A. Seketika kita curhat dengan dia, dia bukan meneduhkan kita, tapi dia bilang, sudah ambil parang potong dia, sudah ketompi labrak dia, sudah ketompi tinju dia, sudah ketompi pukul dia, sudah ketompi minum mabuk, sudah begini dan begitu, sudah ketompi serang dia di depan rumah, dan seterusnya. Amsal pasal 17 ayat 9 mengatakan demikian, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Bayangkan teman yang toksik seperti ini, yang suka kompor-kompor seperti ini, sadar atau tidak sadar dia sedang menjauhkan kita dengan orang lain. Yang dulunya relasi kita baik dengan saudara kita, ketika dia hadir dan suka kompor-kompor, suka membangkit-bangkitkan persoalan secara tidak langsung maupun langsung, ia sedang membuat jarak antara kita dengan orang yang kita sayangi. Nah, orang-orang seperti ini, teman-teman seperti ini yang toksik seperti ini, perlu kita berhati-hati, bahkan perlu kita hindari. Jadi, teman yang toksik yang pertama adalah teman yang lekas gusar dan pemarah. Yang kedua, teman yang toksik yang kedua adalah teman yang bocor mulut. Yang bocor mulut, istilah orang Kupang katanya mulut ember. Teman yang mulut ember. Apa kata firman Tuhan tentang orang ini? Amsal pasal yang ke-20 ayat 19 mengatakan demikian. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Sekali lagi, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bapak, ibu, saudara, anak-anak muda dimanapun Anda berada, bolehlah kita berteman, tapi harus berhati-hati dengan teman yang toksik, yang seperti ini, yang tipenya bocor mulut. Orang atau teman yang bocor mulut, ia punya satu kebiasaan bergosip. Hati-hati,
ketika kita curhat, menceritakan masalah pribadi kita kepada teman yang seperti ini, yang suka bocor mulut, karena otomatis apapun keadaan kita, suatu saat nanti kita akan jadi bahan gosip. Karena orang seperti ini tidak bisa menjaga rahasia, orang seperti ini tidak bisa menjaga kata-katanya, tidak bisa memegang janjinya. Jadi janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut seperti yang dikatakan firman Tuhan. Berhati-hatilah, kita perlu untuk menjaga jarak dengan dia. Dan khusus untuk sesi curhat-curhatan, cerita-cerita, apalagi cerita tentang keadaan pribadi, jangan pernah cerita dengan teman seperti ini, teman yang tipenya bocor mulut atau mulut ember. Karena saudara, saya jamin rahasia kita tidak akan aman. Rahasia kita akan menjadi rahasia umum yang diketahui satu RT, satu RW, bahkan satu Indonesia ini akan tahu ketika kita curhat, kita bergaul dengan teman yang bocor mulut. Teman yang bocor mulut ini punya ciri khas suka bergosip, menjelek-jelekan atau merendahkan orang lain, bahkan bisa juga merendahkan kita. Dia sok tahu karena memang bocor mulut, dia itu seperti CCTV berjalan. Segala kebiasaan, kehidupan, duduk, berdiri orang lain pasti dia tahu. Namanya juga suka gosip. Otomatis telinganya, matanya, mulutnya, kaki, tangannya, semuanya CCTV. Jadi tidak bisa dikekang lagi. Ia punya banyak strategi untuk bisa menjatuhkan kita lewat cerita-cerita yang ditambah-tambahkan, lewat cerita-cerita yang dipanas-panasi sehingga orang yang mendengar itu lebih bersemangat lagi untuk mendengar kejelekan-kejelekan kita. Padahal sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau sudah sampai kepada orang seperti ini, sudah bergaul dengan orang seperti ini, apapun kebaikanmu tidak akan pernah dianggap baik. Apapun yang kita buat, selalu saja ada celah yang bisa dia pakai sebagai bahan gosip. Hindari orang seperti ini. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Jangan membangun relasi dengan teman seperti ini. Dan kalau saat ini Anda, anak-anak muda, bergaul dengan teman seperti ini, saya sarankan jaga jaraklah dengan dia. Ketika kita tegur dia empat mata atau kita bicara dengan dia, dia tidak mau berubah, hindarilah dia, jaga jaraklah dia sebelum karaktermu hancur, sebelum kamu juga menjadi seorang yang bocor mulut. Yang ketiga, teman yang toksik adalah teman yang tidak menghargai batasan atau privasi orang lain. Ada banyak anak-anak muda saat berteman, mereka bilang, ketong kan su akrab, ketong kan su terlalu dekat, jadi masuk-masuk kamar sembarang itu kan aman. Kok beta bakawan dan dia, beta ini kan bakawan dekat dan dia. Masuk dia pun kamar sah-sah saja. Pakai dia pun baju tanpa izin pun sonde jadi masalah, dia kan sonde marah. Pakai dia pun sepatu pun aman-aman sah. Beta ini tahu dia pun hati, aman sah dan dia. Ini teman toksik karena dia tidak menghargai privasi. Saya mau kasih tahu bahwa kamar tidur itu privasi, handphone itu privasi, apalagi hal-hal yang menyangkut kebutuhan pribadi kita itu adalah hal yang tidak bisa dipakai dengan orang lain. Apalagi dulu saya masih bersekolah, masih kuliah, ada kebiasaan yang sering saya lihat adalah suka pakai sampai pakaian ya ganti-gantian tapi tanpa izin, minta maaf sampai pakaian dalamnya juga dipakai bersamaan. Ini hal yang sebenarnya kebiasaan yang menurut orang-orang tertentu, menurut anak-anak muda tertentu, ini biasa, dia kan teman saya, tidak apa-apalah kalau pakai pakaian
join pekian sama-sama, tidak masalah lah. Tapi hal seperti ini jika terus-terus dilakukan akan terbawa sampai kita besar nanti. Jadi ketika kita sudah anggap dia sahabat kita, jangankan kalau misalnya dia menikah, terus kalau kita merasa bahwa kita ini sahabat dekatnya, temannya sejak kecil sampai kuliah, sampai tamat, sampai sekarang, dan sampai menikah pun kita sudah berteman. Jadi saat dia sudah menikah pun kita masuk kamarnya sembarang. Kita tidak berpikir bahwa dia punya suami dan kamar itu privasi mereka. Tapi karena kita anggap kita ini temannya, kita masuk saja. Ini hal yang membuat menimbulkan masalah lain. Sebenarnya perselingkuhan tidak terjadi, tapi karena tidak menghargai privasi, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Sebenarnya persinahan itu tidak terjadi, tapi karena tidak menghargai privasi, tidak tahu menempatkan diri, tidak tahu batasan yang benar sebagai seorang sahabat, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk persinahan. Karena kita masuk kamar pribadi orang sembarang, kita pakai barang orangnya sembarang tanpa izin dengan alasan ini sahabat kita. Ini kebiasaan yang salah. Jangan pernah mengatasnamakan sahabat untuk hal-hal privasi yang mengganggu kenyamanan orang lain. Mungkin saja teman kita tidak bicara dengan kita karena keperasaan, tapi kitanya yang menjalani. Kita harus tahu diri sebagai teman. Jadi mulailah belajar untuk menjadi teman yang baik dan jangan toksik. Menghargai batasan, menghargai privasi teman dan sahabat kita itu penting. Bahkan menghargai privasi adik atau kakak kita atau orang tua kita itu juga penting, supaya kehidupan kita aman dan kita tidak menjadi penyebab perkelahian ataupun menjadi penyebab dalam suatu masalah, terutama dalam masalah relasi pertemanan, dalam masalah rumah tangga orang lain dan sebagainya. Jadi orang yang bocor mulut otomatis orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri juga. Kadang hal yang tidak perlu dia dibicarakan dan tidak lihat situasinya di mana. Dia tidak tahu batasan di mana dia harus bicara dengan orang dewasa, dia harus bicara dengan anak-anak, bahasa yang mudah, yang baik, yang sopan, yang dipakai untuk orang tua, bicara dengan orang tua dan bicara dengan teman sebaya, itu kan ada. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dan menempatkan kata-kata kita dengan tepat di mana kita ada. Nah, di sini mari kita sama-sama belajar. Kita belajar untuk tidak menjadi teman yang toksik dan kita juga berusaha untuk menjaga jarak dengan teman-teman kita yang seperti ini, yang tidak menghormati, menghargai privasi kita, selalu ikut campur masalah pribadi kita. Ini teman-teman yang memang sepintas dilihat baik, sepintas dilihat menolong, tapi dampak dari itu akan kita rasakan setelah ini. Makanya harus berhati-hati. Selanjutnya, yang terakhir, teman yang toksik adalah teman yang selalu munafik. Amsal pasal 27 ayat 16. Amsal 27 ayat 16 mengatakan, siapa menahannya, Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sekali lagi, Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak muda, teman yang toksik yang selanjutnya adalah teman yang munafik. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa ada kawan yang pukul dengan maksud baik, tetapi ada seorang lawan yang cium dengan berlimpah-limpah. Orang munafik itu cenderung jadi penjilat. Dia tahu kita salah, tapi dia membenarkan dan dia mendukung. Ini orang munafik. Di depan kita dia baik,
tapi di belakang kita dia menjelekan kita. Di depan dia katakan salam, Tuhan berkati, tapi di belakang kita dia menjelekan kita. Beta ini sebenarnya sudah suka dengan dia. Beta ini sebenarnya sudah sehati dengan dia. Tapi mau ke mana leh? Teman-teman seperti ini nih, teman yang tipenya munafik, toksit dia. Dia menjadi racun dalam pergaulan kita. Peribahasa lama mengatakan, yang pahit jangan cepat dibuang, yang manis jangan cepat ditelan. Kadang pertemanan itu tidak selamanya sejati. Pertemanan itu tidak selamanya menunjukkan yang aslinya. Saat ini banyak orang selalu memakai topeng munafik. Dia memakai topeng kebaikan di depan, namun menikam kita, menusuk kita dari belakang. Teman-teman, seperti ini harus dijauhkan. Orang yang munafik itu selalu mendukung kebiasaan buruk kita walaupun itu buruk. Jadi dia katakan, contohnya seperti saya punya kebiasaan suka maki. Walaupun saya seorang pelayan, tapi saya seorang yang suka maki misalnya. Terus saya berteman dengan teman yang munafik ini. Jadi ketika saya maki pun, biasa sayang, soalnya apa-apa. Beta ju aman sa. Ini orang yang tipenya munafik. Sebenarnya kalau dia tahu kita salah, pasti dia kasih tahu. Dan kita pun ketika kalau ditegur, kita harus terima. Jangan jadi orang yang seperti hal yang pertama tadi, mudah tersinggung. Kalau itu untuk kebaikan kita, terima. Tapi kalau misalnya dia mendukung kebiasaan buruk kita, hal-hal jelek yang sering kita lakukan, wah ini teman yang toksik. Seperti mendukung kita bangun siang. Senapa apa beta juga biasa bangun siang kok. Senapa apa beta juga pemalas bantu beb mama juga. Biasa beb mama yang cuci piring, beta sonde sama, katong dua sama. Senapa apa aman sa. Nah ini nih sebenarnya kita tidak sadar kalau dia sedang membawa pengaruh negatif bagi kita. Ada teman itu yang ciri khasnya kelihatannya galak lah. Dia kurang mendukung kita. Tapi coba kita telaah baik-baik. Coba kita periksa baik-baik. Ada maksud baik di situ. Terima itu. Teman yang munafik itu selalu pura-pura. Dia sebenarnya benci kita, tapi di depan kita dia baik. Ini hal yang menjadi pelajaran penting, bahwa tidak semua orang bisa kita percaya, termaksud teman baik. Mulailah belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap kali kita bangun pertemanan, kita ingat pesan-pesan Tuhan dalam firman Tuhan ini, bahwa memang ada teman yang kadang dia berlaku kasar, tapi sebenarnya dia membangun kita. Jangan pernah istilahnya makan puji. Ada kita kadang sukanya mau dipuji, sukanya mau dilihat hebat, dan tidak semua pujian-pujian itu yang datang kepada kita itu membangun. Ada orang yang puji kita karena dia mau kita hancur, sehingga perlulah kita berhati-hati. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman anak muda yang diberkati Tuhan, orang-orang yang toksik harus kita jauhi, kita hindari. Jagalah jarak dengan mereka sehingga mereka tidak membawa pengaruh negatif dan kita pun tidak terpengaruh dengan hal-hal demikian. Saya rindu hari ini, kalau mungkin saja kita hari ini ada yang mungkin saja kita adalah orang demikian. Kita adalah orang yang toksik, yang saat bergaul dengan teman kita, kita lekas marah, kita lekas gusar, kita lekas tersinggung, kita bocor mulut, kita tidak menghormati privasi dan juga batasan. Kita tidak tahu tempatkan diri kita dalam pertemanan. Kita juga menjadi teman yang munafik. Mari kita berubah. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Ketika kita mau untuk berubah, kita mau bertobat, mau kembali dengan Dia pasti ubah kebiasaan buruk ini. Dia akan ubah kita yang toksik ini
menjadi teman yang membawa dampak positif bagi orang lain. Dia akan ubah karakter kita yang toksik menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Cara kita untuk menghindar dari orang-orang toksik dan cara kita juga untuk melepaskan kebiasaan toksik ini sehingga tidak jadi batu sandungan bagi orang lain adalah yang pertama, hindari hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan, bahkan belajarlah untuk meninggalkan perlahan-lahan. Kalau Anda tidak bisa untuk sekaligus, bisa belajar pelan-pelan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut dengan cara berdoa, dengan cara ibadah dan baca firman Tuhan. 3 hal ini penting. Kenapa demikian? Karena dengan membaca Alkitab, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan baca Alkitab, kita tahu apa yang baik menurut Tuhan. Karena Alkitab ini bermanfaat. Makanya ketika kita sudah punya gejala untuk jadi teman yang toksik, atau kita bergaul dengan teman yang toksik, atau mungkin sekarang ini kita jadi orang yang toksik, kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengubah hidup kita, membentuk hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya coba lihat manfaat dari membaca Alkitab yang mampu untuk mengubah kehidupan kita. Manfaat dari Alkitab. 2 Timotius pasal 14 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17. Sekali lagi 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17 sekali lagi saya baca. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika kita ingin untuk melepaskan kebiasaan toksik ini, maka belajarlah, berusahalah untuk setia membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Alkitab ini punya banyak manfaat untuk mengubah kehidupan kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mengubah setiap karakter buruk kita, termasuk karakter toksik dalam hidup kita. Di sini dengan membaca Alkitab, dia mengajar kita akan kebenaran Allah. Dia menyatakan kesalahan kita. Dengan dari Alkitab kita tahu bahwa gusar dan pemarah itu salah. Dari Alkitab kita tahu bahwa bocor mulut itu dosa. Dari Alkitab kita tahu membatasi diri untuk tidak ikut campur privasi orang lain. Dari Alkitab juga kita belajar untuk tidak jadi orang yang munafik. Dari Alkitab itu juga kita belajar untuk memperbaiki kebiasaan toksik kita. Dan dari Alkitab juga kita dilatih, kita diajar, kita dididik untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, kita juga lewat membaca Alkitab, kita juga harus ingat untuk berdoa. Berdoa itu penting. Seberapa dari kita yang hari ini masih bermalas-malasan dalam doa? Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen kita tidak bisa hidup tanpa doa. Komunikasi kita dengan Tuhan itu penting, dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Mulai sekarang aktifkan doamu.
Siapapun kita saat ini, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan sebagai teman yang baik, sebagai sahabat yang karib, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa kita ini bukan lagi hamba, tapi kita ini sahabat. Bagaimana kita bisa jadi sahabat kalau kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan? Tuhan Yesus bukan bukan Allah yang toksik, yang membawa menginginkan hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Dia sahabat yang sejati. Maka dari itu kita wajib bangun persahabatan yang karib dengan Dia, hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Setelah berdoa, apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Kita bisa ibadah secara perseorangan, individu. Kita juga beribadah secara kolektif dengan seisi rumah, lewat mesbah doa dalam rumah, atau kita juga bisa beribadah di gereja, di ibadah pemuda, dimanapun persekutuan doa, dan di kelompok-kelompok sel di mana kita bisa berbagi kesaksian, sharing tentang persoalan kendala kita. Di situlah tempat kita untuk saling melengkapi, saling mengubah diri, daripada kita duduk curhat di tempat lain sambil minum-minum, sambil mabuk-mabukan, sambil karaokean dan sebagainya. Lebih baik kita ke tempat ibadah, kita beribadah bersama dengan teman-teman kita saling berbagi cerita, berbagi kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita dari kebiasaan toksik, dan bagaimana juga Tuhan membuat perkara di dalam kehidupan kita sehingga teman kita yang toksik itu bisa kita bawa, bisa kita bimbing kepada kebenaran Tuhan. Dan ini semua bisa kita lakukan lewat ibadah. Nah, selanjutnya, untuk meninggalkan kebiasaan toksik ataupun untuk menghindari teman-teman yang toksik, kita juga perlu untuk bangun komunikasi. Pertama, komunikasi dengan Tuhan lewat doa, firman, dan ibadah. Yang kedua, kita bangun komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, yaitu orang tua kita. Bangun komunikasi dengan orang tua, bangun komunikasi dengan saudara-saudara kita di dalam rumah, bangun komunikasi kita dengan mentor-mentor pemuda, ataupun gembala sidang, pendeta, atau orang-orang yang kita lihat mereka bisa bimbing kita dalam kebenaran Tuhan. Banyak anak-anak muda lebih nyaman dengan orang tua teman, lebih nyaman dengan orang tua tetangga daripada dengan orang tua sendiri. Saya mau kasih tahu hal penting. Sejahat-jahatnya orang tuamu, sejahat-jahatnya bapak atau mama, tidak ada orang tua yang menginginkan kecelakaan untuk anaknya. Sekalipun kita menganggap bahwa orang tua kita itu tidak dukung kita, saya yakin bahwa hati nurani orang tua itu tidak demikian. Yang salah dari diri kita adalah pandangan kita tentang orang tua kita. Tidak ada hal yang paling nikmat, paling nyaman selain rumah kita sendiri. Maka senyaman-nyamannya rumah tetangga, senyaman-nyamannya rumah sahabatmu, rumah kita lah yang paling nyaman. Dan ketika kita sudah bebas di luar sana dengan berbagai kesenangan-kesenangan, dan saat kita punya masalah, tempat terbaik untuk kita pulang adalah rumah kita. Tempat terbaik untuk kita kembali adalah orang tua kita. Maka dari itu, bangunlah komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan saudaramu. Tidak ada saudara yang membuang saudaranya. Peribahasa atau kata-kata orang bijak mengatakan bahwa darah lebih kental dari air, sehingga saudara tidak mungkin dia buang saudaranya. Hanya saudara yang miring saja yang bisa buang saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak-anak muda, mulai dari sekarang, ketika hubungan relasimu lagi tidak beres dengan orang tua, kembalilah untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jangan menjadi orang yang toksik. Jangan menjadi orang yang lekas gusar sampai marah dengan orang tua. Kita tidak boleh jadi anak yang durhaka dengan orang tua kita. Mulai dari sekarang, ketika kita mau menghindar, ketika kita mau meninggalkan kebiasaan toksik, bangun kembali hubungan dengan orang tuamu. Komunikasi dengan orang tuamu itu sangat penting, karena tidak ada orang tua yang mau menyusahkan anaknya. Ketika dia tahu kita dalam keadaan seperti ini,
mereka akan berusaha untuk mengubah kehidupan kita, untuk membimbing kita. Yang penting dari ini adalah keterbukaan kita kepada orang tua kita. Papa, mama, saya lagi punya kebiasaan seperti ini, tolong saya yakin orang tuamu pasti akan membimbing kamu. Demikian yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Pesan saya adalah belajarlah jadi diri sendiri, bergayalah sesuai dengan kemampuanmu, lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Karena dengan menghargai diri, menghargai kemampuan diri, dengan melakukan sesuatu dari dirimu sendiri, itu akan membuat kita merasa puas dalam hidup kita. Belajarlah juga untuk tidak jadi teman yang toksik, tapi sebisa mungkin kita menjadi orang yang mampu memotivasi orang lain, mampu untuk membangun orang lain. Tidak usah berpikir apa yang akan kita dapat, karena saya yakin seorang yang mampu untuk membangun orang lain, sebenarnya dia adalah seorang pejuang yang luar biasa. Semoga topik ini memberkati kita. Semoga firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Saya percaya dan saya berharap bahwa kita terus dalam lindungan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Bapa, kami belajar menjadi teman yang tidak mau lagi punya ciri toksik dalam kehidupan kami. Ataupun Tuhan, saat ini kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini berteman dengan teman yang toksik. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka, jaga langkah mereka sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ataupun sampai saat ini kamilah yang menjadi orang yang toksik. Ampuni kami Tuhan, ubah hidup kami. Biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Biar kehidupan doa kami semakin intim dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau untuk selalu senantiasa setia beribadah kepada Tuhan, baik secara individu maupun kolektif dengan teman-teman kami, baik di gereja, persekutuan doa, kelompok sel, ataupun ibadah pemuda dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa malam hari ini Tuhan, untuk anak-anak muda yang hari ini Tuhan Yesus sedang dalam pergaulan toksik. Tuhan jangkau mereka dengan kuasa Tuhan. Ataupun yang malam hari ini sedang mendengar pembahasan kami hari ini, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Bapa, Tuhan jangkau mereka, ampuni Bapa, dan biarlah Tuhan ubah kami jadi kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan menyelamatkan kami dan mengubah karakter kami dari toksik menjadi teman yang berdampak positif bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua orang tua mereka, bahkan semua pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami, masa depan, cita-cita kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia di hadapan Tuhan, ajar kami selalu hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu lewat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.